Salam untuk semua. Nah, saya Dr. Insinyur M. Sabri MT IPM ASEAN Eng. Nah, sebagai ketua dari Pusat Kajian Sistem Mekanik Komputasional dan Eksperimental di Prodi Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara, ingin menyampaikan presentasi tentang hak kekayaan intelektual atas kajian penelitian pada Pusat Kajian Proses Produksi dari Material Non-Logam. Kali ini kami akan melakukan kajian terhadap implementasi 3D printing dalam proses pembuatan material electrolyte keramik berbasis polimer. Kajian ini yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan nilai ekonomik dan produk-produk yang bisa kita inovasikan di pusat kajian ini. Ya, salah satu produk yang akan kami lakukan adalah untuk membuat sebuah plate elektronik yang akan digunakan pada baterai. Kajian ini dilakukan dengan tim. Sini ada Dr. Raisha, ada Pak Suprianto, dan tim-tim lain yang ada di teknik mesin, ya, dari dosen-dosen teknik mesin dan juga mahasiswa yang terlibat di dalam pusat riset ini. Saat ini banyak teknologi ataupun aplikasi yang menggunakan baterai litium basah. Namun karena banyak disadvantage yang dirasakan seperti penguapan dari elektrolyte ataupun berbasis organik tadi, maka banyak penelitian yang mengarah kepada baterai padat. Seperti Tesla, teknologi lainnya di dunia ini banyak menggunakan baterai berbasis padat. Baterai berbasis padat intinya adalah menukar elektrolyte basah menjadi elektrolyte padat, di mana elektrolyte tadi memiliki banyak keuntungan. Yang pertama tentu saja dia memiliki stabilitas kimia dan juga stabilitas mekanik yang lebih baik. Sehingga baterai kering tidak lagi mengalami hal yang sama dengan baterai basah. Contohnya dia memiliki densitas yang tinggi, kekuatan yang tinggi, formasi dendrit yang tidak terjadi. Jadi litium tanpa dendrit formasi bisa menghasilkan densitas energi yang tinggi pula. Oleh karena itu, kita bisa menghasilkan baterai yang lebih stabil, aman, dan juga dapat digunakan dalam bentuk yang kecil bahkan fleksibel. Pada penelitian ini, kami menggunakan elektrolyte padat berbasis polimer dan juga keramik, yang mana sudah kami optimasikan di dalam laboratorium, dan ini sangatlah berpotensi untuk diproduksi massal menggunakan 3D printing teknologi. Jadi oleh karena itu optimasi sudah dilakukan dan kami arahkan penelitian ini untuk mencetaknya melalui additive manufacturing, yaitu 3D printing. Tahapan optimasi yang kami lakukan untuk pembuatan elektrolyte berbasis polimer keramik di laboratorium, kami memulainya tentu saja dengan menggunakan lab safety, yaitu ada lab coat dan juga ada glove untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kami menimbang bahan-bahan yang diperlukan, yaitu dalam hal ini ada polimer yaitu PVDF dan juga ada keramik yaitu alumina LaAl2O3. Kami menggunakan larutan NMP pada hal ini. Yang ketiga, kami menyatukan semua bahan dan menstirernya di atas hot plate stirrer selama 2 jam dengan sedikit pemanasan untuk mempercepat pelarutan. Setelah larutan itu ready, kami masukkan dia ke dalam cetakan, di casting di dalam mold, dan ditunggu hingga dia merata. Dan step selanjutnya, setelah sudah rata di dalam cetakan, kami masukkan cetakan dalam oven dan ditunggu hingga kering sekitar 5 jam. Dan setelah itu kami mendapatkan elektrolyte berbasis polimer keramik yang kami inginkan, dan kami bisa melihat bahwa ini adalah sangat fleksibel, berpotensi
untuk elektrolit yang memiliki struktur fleksibel untuk aplikasi yang bisa digunakan. Selanjutnya kami ingin nyatakan bahwa proses dari melakukan produksi terhadap material keramik berbasis polimer ini, nah pertama adalah kita mengambil material dari berbagai material yang ada di alam. Nah, yang paling utama sekarang kami prioritas kepada material sampah plastik ya, yang akan kita uraikan menjadi material utama di dalam mencetak printer atau ngeprint ya produk-produk dengan 3D printer. Nah, proses pertama ini kita mengambil material dari alam seperti plastik, kemudian kita kembangkan lagi ke material-material tumbuhan ya, dan mungkin barangkali nanti juga tulang-tulang hewan ya, dan berbagai material yang ada di alam kita. Setelah itu kita akan melakukan proses pembuatan material untuk bisa di-print ya, dengan menggunakan alat yang kami sebut sebagai pultrusi. Baik, salah satu perkembangan teknologi yang sangat dahsyat dengan hadirnya kemajuan komputer adalah additive manufacturing. Additive manufacturing itu adalah proses pembuatan dengan proses printing, proses melakukan pelapisan, yang kali ini itu menjadi salah satu fokus kajian yang kami lakukan di Pusat Riset Sistem Mekanik Komputasi dan Eksperimental ini. Additive manufacturing ini banyak cara, tapi salah satu caranya adalah dengan cara proses 3D printing ini. Dari 3D printing ini yang pertama kami lakukan atau kami kembangkan itu adalah di samping materialnya, juga kami mengembangkan alat untuk membuat material ini yang bisa kita print dari printer yang ada. Saya ingin sampaikan pertama adalah alat yang kita untuk membuat materialnya ya. Material yang akan kita buat itu berupa filamen. Filamen itu adalah sejenis seperti kabel yang kita buat dari asal material, katakanlah ini sampah plastik yang akan kami kecil-kecilkan. Kemudian nanti sampah plastik ini akan kita masukkan kepada mesin pultrusi ini. Nah, dari sini nanti melalui proses pengendalian temperatur, nah, dan juga penarikan oleh mesin-mesin yang ada di sini, dia akan kita tarik sehingga bahan mentah yang ada ini nanti menjadi filamen dalam bentuk kabel seperti ini. Nah, setelah material ini sudah kita buat dan ini terus kita kembangkan ya, dari hasil kerja skripsi mahasiswa dan juga proyek kajian ini ya, terus kita kembangkan, nanti satu saat kita berharap ini menjadi alat tersendiri ya, untuk bisa kita mengolah bahan baku menjadi bahan yang akan kita gunakan pada printer ya. Selanjutnya kita ke 3D printer yang kita rancang. Baik, berikutnya kita cerita bahwa dengan perkembangan komputer ya, dengan berbagai implementasi dan software yang ada, hari ini kita membuat produk ini sudah bisa dengan menggambar saja langsung di komputer, yang kita sebut menggunakan computer aided design ya, software-software baik pakai AutoCAD, SolidWorks, CATIA dan seterusnya. Nah, produk yang mau kita rancang itu kita buat di sini ya, di dalam komputer. Nantinya akan kita transformasikan kepada software yang kita gunakan ya di dalam 3D printer ini. Oke, jadi kali ini kita akan memasukin proses desain yang dimana sebelum kita melakukan proses printer menjadi sebuah produk, kita harus mendesain dulu produknya. Nah, yang saya gunakan di sini menggunakan desain software daripada CAD, yaitu AutoCAD. Nah, adapun prosesnya akan saya jelaskan melalui PC saya, yang dimana di sini saya membuat sebuah produknya, lalu memasukkan ukuran. Di sini saya memasuki ukuran 22
dengan satuan milimeter, dan kemudian saya jadikan sebuah objeknya menjadi 3D. Nah, dengan tinggi saya masukin 0,5 mm. Oke, selesai. Nah, inilah kebutuhan kita dalam desain untuk nantinya akan kita print. Setelah seperti ini, kita akan memasukin proses untuk transisi desain CAD memasuki ke dalam software daripada Cura Ultimaker yang nantinya akan kita masukin settingan daripada suhu dan temperatur extruder dan bednya. Nah, di sini saya memberikan untuk kualitas daripada produk itu extra fine, yang dimana nanti akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Nah, dan untuk suhu temperatur di sini saya berikan suhunya itu di 230 derajat Celcius untuk extruder, dan untuk plate atau bednya 75 derajat Celcius. Oke, kalau gitu saya save dan kita beri namanya dan selesai. Ya. Nah, di 3D printer ini akan kita gunakan material yang tadinya kita buat melalui mesin Vultrusi tadi. Kemudian material ini akan diolah di sini dengan merubah bentuk dari bentuk filamen berupa kabel ini menjadi bentuk yang lebih lunak yang kita sebut sebagai gel. Dari hasil itu kita bisa berbuat berbagai-bagai bentuk. Kalau pakai sistem pembuatan tradisional atau konvensional seperti pakai mesin bubut, nah bentuknya tertentu. Kalau di sini apapun yang kita mau buat sesuai dengan apa yang kita gambarkan di AutoCAD tadi, bisa kita print di sini. Salah satu yang sedang kami kembangkan sekarang adalah electrolyte untuk baterai. Tapi banyak lagi produk-produk yang kita sudah buat ya di sini ya. Nah, berbagai bentuk baik untuk komponen mesin maupun bentuk-bentuk cenderamata dan seterusnya. Terus kami sekarang di teknik mesin kalau ada tamu tidak perlu lagi untuk memesan di luar, tapi kami buat di sini. Nah, ini contoh yang kami gunakan dalam kajian kami di sini ya. Nah, kemudian mesin ini kita rancang ya secara fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau buat satu rumah artinya mesinnya lebih besar ya. Nah, kemudian kalau kita buat hanya sekedar ini, kita buat bisa mesin yang kecil ya, 3D printer ini. Nah, setelah material ini ya kita olah dalam fase-fase dari fase padat ke gel. Nah, kemudian di print di sini, kemudian dikontrol temperatur di bed ini ya. Nah, lalu nanti kita bentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Dalam hal ini ya kami membuat sebuah plate electrolyte untuk kepentingan baterai ya, yang akan kita kembangkan sebagai berbagai baterai, terutama karena kami juga mengembangkan kendaraan listrik dan hybrid ya. Maka baterai yang kami kaji di sini adalah baterai yang bisa kita gunakan untuk merancang mobil hybrid dan listrik dan kendaraan sepeda motor hybrid dan listrik. Nah, ini fungsi dari 3D printer ini yang nanti akan bisa membuat kami mengembangkan berbagai produk secara fleksibel, tidak hanya dari electrolyte plat baterai ini saja ya. Nah, electrolyte ini materialnya kita buat dari polimer yang nanti berbasis seramik ya. Nah, dan banyak juga kami lakukan, misalnya bukan hanya produk ini, misalnya tulang-tulang sintes tulang-tulang buatan juga bisa kita lakukan di sini nanti. Nah, juga gigi dan berbagai produk lainnya yang bisa kita produksi dengan mesin 3D printer ini. Melihat dari potensi alat Vultrusi yang menggunakan bahan-bahan bekas untuk menjadikan filamen, kami berpikir bahwa ini juga sangat berpotensi untuk menghasilkan keramik polimer basis untuk electrolyte. Jadi dibandingkan dengan konvensional casting yang sudah dioptimasi sebelumnya, di mana pencampuran material-material kimia ini membutuhkan waktu yang lama, pemanasan yang lama, pencetakan yang lama. 3D printing berpotensi untuk memberikan kita electrolyte yang lebih presisi, cepat untuk diproduksi, dan juga berskala besar.
Jadi kita bisa menghemat waktu dengan mencetak material kita menjadi filamen, dan filamen inilah yang menjadi fit kepada 3D printing. Oleh karena itu, kami melihat bahwa 3D printing electrolyte berbasis keramik dan polimer menjadi salah satu alternatif untuk memproduksi electrolyte lithium ion battery.